Oke, kita buka Miracle Power Tool, lalu kita buka tab MediaTek dan tab Brom Utility. Matikan handphone sebelum dikoneksikan ke USB. Untuk eksekusi kita bisa menggunakan FRP dan Factory dengan Force Broom dan koneksinya Broom, bukan preloader. Custom DA dan PL biarkan otomatis. Lalu kita klik FRP dan Factory. Dan untuk koneksi Oppo ini volume atas volume bawah kita tekan, lalu colokkan USB di saat sudah diperintah oleh MPT. Setelah connect kita lepas USB volumenya, biarkan MPT yang bekerja. MPT ini maksudnya Miracle Power Tool ya. Sedikit info, MPT ini bukan dongle, kita hanya aktivasi. Per tahunnya murah, bisa hubungi reseller-reseller yang ada di Indonesia. Nah, sepertinya proses sudah selesai. Biarkan handphone menyala dengan sendirinya. Nah, handphone menyala dan langsung masuk ke recovery mode secara otomatis. Untuk yang kedua ini garapannya garapan Vivo Y12 dan kebetulan CPU nya juga menggunakan MediaTek. Nanti bisa kita lihat perbedaan antara Oppo dan Vivo dalam hal koneksi. Tadi sudah dilihat untuk Oppo bisa dibilang mudah, tapi di beberapa tipe juga untuk Oppo MediaTek ataupun Vivo MediaTek itu harus menggunakan test point. Test point ini berlaku untuk tipe-tipe handphone yang sudah menggunakan new security. Sambil nunggu loading, kita seruput dulu kopinya. Ini loading cukup lama ya. Dan kita lanjut dulu untuk penggarapan satu handphone lagi, yaitu handphone Vivo Y12. Saya mengingatkan untuk tutorial yang saya upload kali ini hanya untuk pembelajaran saja. Untuk hasil berhasil atau tidak itu tergantung dari servisan yang masuk, karena tidak semua kasus bisa terselesaikan. Terkadang juga proses di tool atau di MPT yang saya gunakan ini berhasil, tapi di handphone sendiri tetap meminta pola. Dan untuk kasus-kasus pola usahakan diterima jika memang handphone tersebut bukan hasil kejahatan. Saya tekankan di sini,
Untuk rekan-rekan teknisi semua, harap berhati-hati. Lebih baik kita menerima servisan yang benar-benar dari konsumen yang benar-benar lupa. Ya, caranya bisa tanya dashboardnya, atau misalkan memang orang-orang yang memang kita kenal dan tidak ada background kejahatan ya, karena ini riskan sekali. Saya hanya bisa mengingatkan rekan-rekan saja. Saya pribadi pun seperti itu. Saya tetap melihat siapa yang nyervis, bisa dipercaya atau tidak, agar kita tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku. Oke, kita lanjut saja ke handphone Vivo karena ini loadingnya memang cukup lama. Sambil menunggu handphone Oppo ini bisa masuk ke pengaturan awal. Bentar, saya siapkan dulu Vivo-nya. Untuk cek CPU bisa juga menggunakan device manager dan lihat di port di saat kita colokkan USB. Nanti di situ nampak NTK atau apa, bisa kelihatan. Ya, nampak di situ ada MediaTek preloader ya. Ya, kita coba dengan metode seperti Oppo tadi. Volume atas, volume bawah, kita pencet. Lalu kita colok USB, apakah bisa mulai proses seperti Oppo? Connect. Tapi hasilnya si handphone malah menyala dan toolnya sendiri langsung valid. Nah, untuk Vivo di sini kita menggunakan Broom, maksudnya Enter Broom. Nah, untuk Vivo sendiri kita masuk ke Enter Broom dengan kondisi preloader. Jadi kita memaksa si handphone masuk ke mode Broom. Karena ini menyala, kita matikan dengan cara volume atas, volume bawah kita tekan, dan on off pun kita tekan. Setelah handphone mati, kita lepas power on. Nah, akhirnya si handphone ini masuk ke posisi Broom mode atau download mode.
Kita coba FRP dan factory reset, apakah bisa langsung mau. Nah, modenya sudah mode Brom ya. Nah, koneksinya minta preloader karena di sini kita stop dulu ya. Karena di sini preloader, kita pindahkan ke Brom. Coba kita klik lagi. Handphone malah lepas koneksinya dengan komputer. Kita coba cabut dulu. Kita tekan volume dan kita pasang USB. Masih tetap tidak mau rupanya. Coba kita tekan dengan power atau tombol power atau tombol on off sampai nanti MPT sudah mendeteksi, lalu kita lepas on off nya. Harus bersabar ya. Kita lepas dulu, kita pasang lagi, lalu kita tekan power dan volume atas volume bawah. Masih gagal, kita coba lagi. Biarkan sampai Miracle Power Tool ini mendeteksi si USB. Nah, setelah connect begini, biarkan sampai proses selesai. Jadi perbedaannya, jika tadi Oppo itu caranya simple, nah ini minta preloader ya. Jadi ada beberapa kasus yang si MPT ini tidak auto memasukkan preloader. Jadi dia harus meminta manual agar kita memasukkan preloader untuk tipe yang kita garap. Nah, kita dapat preloadernya dari file ya, ini MT6765. Kita masukkan. Nah, prosesnya berlanjut. FRP reset sukses, factory reset file, factory reset file ya. Di sini keterangannya file, tapi biasanya di handphone sudah down. Nah, kondisinya ini masih Brom, jadi kita harus exit Brom dulu, lalu kita cari backup dari Brom tadi di folder MPT. Backup Brom, kita langsung masukkan saja. Dan caranya seperti tadi ya, ini posisi seperti ini akan lepas dulu USB ya, maksudnya lepas ini koneksi dengan komputer itu lepas, kita paksa matikan di handphone. Ini posisinya ini handphone mati ini. Jadi kita paksa volume atas, volume bawah, dan power sampai MPT ini mendeteksi. Nah, setelah mendeteksi begini, kita lepas semuanya tombol. Ya, sambil nunggu proses, kita setting Oppo-nya sampai masuk menu. Nah, jelas ya tadi perbedaannya. Kalau yang pertama dia minta preloader, tapi untuk yang sekarang ini dia tidak minta preloader. Jadi sudah auto karena kita sudah tadi memasukkan preloader secara manual. Nah, ini handphone sudah selesai prosesnya. Handphone bakal otomatis menyala.
Tidak bosan saya mengingatkan untuk kasus lupa pola, harap perhatikan jangan sampai kita asal terima dari orang-orang yang tidak kenal, karena yang dikhawatirkan handphone-handphone yang masuk ke tempat kita adalah handphone-handphone hasil dari kejahatan. Lebih baik kita tidak berurusan dengan hukum, kita cari nafkah yang halal, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Nah, untuk Vivo juga loadingnya lumayan lama juga nih. Dan saya ingatkan kembali, saya hanya memberikan pembelajaran tentang proses untuk flashing handphone atau unlock pola menggunakan Miracle Power Tool atau nanti ke depan menggunakan tool lainnya. Masalah hasil berhasil atau tidak itu kembali lagi ke kondisi dari handphone tersebut. Bahkan ada juga yang kondisinya mati setelah ini kita lihat ya, ini Oppo A15 mati setelah diproses seperti ini. Itu karena eMMC sudah lemah. Ada juga yang prosesnya berhasil tapi pola tetap tidak hilang. Nah, Oppo sudah selesai, tinggal kita tunggu Vivo apakah berhasil atau tidak. Tapi kalau ngelihat dari loading yang lama begini, cuma dua kemungkinan, satu hang logo dan yang kedua berhasil. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah, kita langsung setting selanjutnya dan lewati, karena di sini FRP atau Factory Reset Protection itu sudah amblas sekalian. Jadi kita tidak perlu mengunlock lagi email yang terkait di handphone sebelumnya. Oke, sampai sini dulu rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.